Yuan Wang tanpa ekspresi, menatap Han Dingtian. Sudah waktunya bagimu untuk mengungkapkan kesetiaanmu. Siapapun yang dapat membuat Raja Yuan membayar harga lebih tinggi akan bisa mendapatkan posisi yang lebih tinggi di dinasti baru di masa depan. Han Dingtian berkata dengan keras. Ucapannya tentu saja ditujukan kepada Qian Yu, Matthew, dan orang lain yang hadir. Mantan komandan dan wakil pemimpin korps raja ini dipercaya oleh Raja Yuan. Mendengar perkataan Han Dingtian, Qian Yu, Matthew dan para pemimpin lainnya memandang Raja Yuan bersama-sama, hanya dengan niat membunuh yang tak ada habisnya dan ketidakpedulian di mata mereka. Saat menyentuh mata mereka, mata Yuan Wang bersinar merah. Dia tahu bahwa bawahan ini telah memberontak sepenuhnya. Saat ini, orang-orang ini bermusuhan. Raja Yuan, ini adalah pilihanmu sendiri, kamu tidak bisa menyalahkan kami. Qian Yu berkata dengan dingin. Memanggil. Detik berikutnya, dia mengangkat telapak tangan kanannya, dan belati abu-abu muncul di telapak tangannya. Bas! Qian Yu memegang belati itu erat-erat, dan belati itu bersinar dengan semburan emas gelap. Wow! Qian Yu melintas menuju posisi Raja Yuan. Pada saat yang sama, Matthew, Hao Yuan, Yuan Long, dan Kong Yue di samping, ayo lakukan bersama. Boom, boom, Bang Long. Berbagai mantra meledak ke arah sumber Raja Yuan, mengeluarkan suara keras. Raja Yuan menggunakan metode cara pamungkas untuk merangsang kekuatan benda langit secara ekstrim. Seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya ilahi, dan aura surgawi dilepaskan sepenuhnya. Sebagai Hedao Tianxian tingkat 2, dia seharusnya memiliki keunggulan absolut saat menghadapi kelompok pria ini. Namun, Han Dingtian berada di kejauhan, terus-menerus melemparkan berbagai tingkat mantra pembatas padanya. Dihadapkan pada serangan terus-menerus dari 5 komandan, teknik pembatasan ini memberikan pengaruh yang besar padanya. Hampir setiap kali ia ingin bertahan atau menyerang, ia akan diblok, sehingga mempengaruhi tembakan dan pertahanannya. Namun karena keberadaan Uranus, ia masih mampu mengatasi serangan orang-orang tersebut. Benda langit terus-menerus melepaskan berbagai tingkat segel untuk menahan serangan dari setiap pukulan. Hei, hei, hei. Dalam proses ini, satu demi satu mantra dilepaskan dari tangan Han Dingtian. Selama proses ini, Yuan Wang terus-menerus diserang, dan beberapa luka secara bertahap muncul di tubuhnya, tetapi tidak serius. Tidak mudah untuk menjadi musuh 1 lawan 6. Terutama Han Dingtian yang masih berdiri di kejauhan, terus-menerus melepaskan berbagai teknik penyegelan yang membatasi, membuatnya semakin sulit untuk menghadapinya. Raja Yuan, kamu harus turun tahta. Dunia harus dikuasai oleh Taixi, dia lebih cocok menjadi raja daripada kamu. Qian Yu muncul di belakang Raja Yuan, belati di tangannya melepaskan aura yang ganas. Ledakan. Belati itu menusuk dari belakang dan langsung mengenai punggung Yuan Wang. Tubuh Raja Surgawi sekali lagi melepaskan segel untuk memblokir serangan itu. Namun kali ini, mata Qian Yu terlihat dingin, mengertakkan gigi, dan berusaha sekuat tenaga. Sejumlah besar kekuatan abadi ditanamkan ke dalam belati untuk meningkatkan kekuatan belati. Pada saat yang sama, di Han Dingtian yang jauh, tangannya mencubit cetakan tangan yang rumit. Tubuh Raja Surgawi. Saya tahu ini adalah kartu truf Anda, tetapi dengan bantuan Dewa Ilahi, saya telah menguasai teknik sihir untuk menahan tubuh Raja Surgawi Anda. Han Dingtian memiliki senyum dingin di wajahnya. Bas, cahaya cian muncul dari atas kepala Yuan Wang. Kemudian, berkas cahaya jatuh dari udara, langsung menutupi tubuh Raja Yuan. Di tepi balok ini, ada sejumlah besar gulungan rune. Ia berputar perlahan, melepaskan kekuatan hukum yang kuat. Secara langsung menekan tubuh surgawi raja. Pada saat ini, tubuh Uranus, yang akan terus-menerus melepaskan segel baru untuk menghadapi berbagai serangan, telah gagal. Wow, badan geng yang awalnya dibebaskan langsung menghilang. Ah, Qian Yu meraung di belakangnya, dan belati di tangannya terbanting ke depan. Duri, belati itu menusuk langsung ke punggung Raja Yuan. Raja Yuan mendengus kesakitan, dan darah muncrat. Di depannya, 4 komandan lainnya juga memanfaatkan kesempatan langka ini dan bergegas menuju Raja Yuan. Yuan Wang, turun tahta. Biarkan Taixi mengambil alih. Matthew memegang pedang bulan sabit di tangannya dan menebasnya di depan Raja Yuan. Mantan Matthew hanyalah seorang anak terlantar yang ditinggalkan oleh keluarga. Wang Yuan secara tidak sengaja bertemu dengannya saat dia bertarung melawan dunia,
dan dia mengubah hidupnya sejak saat itu. Anak terlantar dari sebuah keluarga menjadi pemimpin Wang Bingtuan. Tetapi pada saat ini, tidak ada gejolak emosi di mata Matthew, dan pedang di tangannya menebas mantan dermawannya tanpa ampun. Raja Yuan meraung dan mengangkat lengan kanannya, mencoba memblokir pisau itu dengan tubuhnya. Hahaha, tubuh surgawimu telah habis masa berlakunya, kamu sedang mencari kematian. Han Dingtian tertawa di kejauhan. Ledakan, bilahnya menyayat lengannya dan langsung memotongnya menjadi dua. Tapi di saat yang sama, dalam daging dan darah raja asal, kekuatan hukum yang kuat dilepaskan, langsung mengenai Matthew yang sedang memegang pisau. Engah, wajah Matthew berubah drastis, dan dia merasakan sakit yang menusuk di meridian di tubuhnya. Dia memuntahkan seteguk darah dan terbang keluar, dan pedangnya masih tertanam di daging dan darah lengan Raja Yuan. Set, set, set. Saat ini, 3 komandan Kong Yue, Hao Yuan, dan Yuan Long terus menyerang. Bang, 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 ada ledakan suara, dan semua serangan mereka meledak ke arah Raja Yuan. Yuan Wang meraung ke langit, dan darah yang keluar dari tubuhnya mengembun di tubuhnya, menyebabkan garis-garis di tubuhnya bersinar dengan semburan cahaya merah. Ledakan, dia mengangkat telapak tangannya dan menyerang ketiga komandan di depannya. Bang Long, sebuah kekuatan mengerikan meledak, mengirim ketiga komandan ini keluar. Han Dingtian, yang melihat pemandangan ini dari kejauhan, terlihat jelek dan segera memperkuat teknik penyegelan yang dia gunakan. Bas, cahaya biru mekar, dan tekanan pada tubuh Yuan Wang semakin berat. Bahkan garis-garis di tubuh mulai mengeluarkan darah. Yuan Wang dipenuhi luka dan darah di wajahnya, tapi dia berbalik dengan paksa, mencoba menghadapi Qian Yu. Qian Yu, komandan Korps Raja pertama, adalah eksistensi terkuat di antara para pemimpin dan bawahan yang telah mengikuti Raja Yuan sejak lama. Sejak Raja Yuan memutuskan untuk mendirikan dinasti, dia berada di bawah komando Raja Yuan. Bahkan saat ini, Yuan Wang tidak tahu mengapa dia ingin mengkhianati. Ah, Raja Yuan, matilah untukku. Qian Yu meraung, belati di tangannya melepaskan kekuatan yang lebih dahsyat dan menusuk tubuh Raja Yuan. Kekuatan yang dikeluarkan oleh belati itu sendiri cukup untuk menghancurkan meridian di tubuh biksu manapun. Namun dalam situasi ini, Yuan Wang masih bertahan, dan memaksakan gilirannya menghadap Qian Yu. Qian Yu, biarkan aku, sangat kecewa. Garis rumit di wajah Yuan Wang menumpahkan darah saat ini. Hal ini membuat wajah Raja Yuan terlihat sangat garang dan menakutkan. Ketika Qian Yu tertegun sejenak, Raja Yuan sudah mengulurkan tangannya dan langsung meraih bahunya. Kakak, tulang Qian Yu gemetar. Dia membuka matanya lebar-lebar, membuka mulutnya, dan bahkan menembakkan dua bilah tajam ke mulutnya. Engah, engah. Kedua bilah tajam ini langsung menembus leher Yuan Wang. Tetapi pada saat yang sama, kekuatan tangan Yuan Wang meningkat secara ekstrim. Retak, seluruh tubuh Qian Yu dibelah paksa menjadi dua, dan darah muncrat. Ledakan. Sisa-sisa dari dua bagian Jenderal Raja Yuan masih tergeletak di tanah. Saat ini, wajahnya berlumuran darah, lehernya berdarah, dan belati Qian Yu tertancap di punggungnya, masih membuat tubuhnya terkorosi. Tapi Raja Yuan tidak bersenandung menyakitkan, berbalik, dan menatap lurus ke arah Han Dingtian. Han Dingtian melihat situasi tragis Raja Yuan, dengan senyuman yang sangat dingin di wajahnya, dan berkata, "Yang mulia, lihat seperti apa penampilan Anda sekarang, sungguh menyedihkan." Dia menggelengkan kepalanya, dan berkata, "Sebelum hari ini, kamu seharusnya tidak membayangkan bahwa suatu hari kamu akan disakiti seperti ini oleh beberapa bawahanmu yang paling terpercaya, bukan?" Yuan Wang tidak berbicara, senyuman di wajah Han Dingtian semakin cerah. Menurutnya, kekalahan Raja Yuan pada dasarnya sudah ditentukan, dan tidak ada kemungkinan untuk bangkit kembali. Karena tembakan kelima komandan telah melukai akar Raja Yuan. Raja Sumber saat ini telah sampai pada ujung panah yang kuat. Dan dia masih di puncak, di belakangnya, ada kekuatan seluruh kota kerajaan. Untungnya, Anda tidak dibunuh secara langsung, jika tidak, Anda tidak akan melihat pemandangan megah penobatan saya di depan banyak keluarga dan menteri yang berjasa. Han Dingtian berkata lagi. Bum-bum, di depan gerbang kota raja, langkah kaki terdengar. Kekuatan dari semua klan dan keluarga besar mengalir ke kota. Dan di antara mereka juga termasuk anggota keluarga Han yang dipimpin oleh Han Jinwu dan Han Miaoi. Setelah mereka memasuki kota,
mereka dengan sigap bergerak ke arah istana. Saat ini, anggota keluarga Han masih kebingungan. Tapi samar-samar mereka merasakan hal-hal besar, menunggu keluarga Han mereka. Dan pada saat ini, jika Anda melihat ke bawah dari pandangan luas, Anda dapat melihat sejumlah besar biksu surgawi berkumpul menuju istana. Warga sipil di kota kerajaan sudah lama kembali ke rumah, takut terlibat dalam insiden yang belum pernah terjadi sebelumnya ini. Adapun beberapa biksu yang suka menyaksikan kemeriahan, mereka mengikuti dari belakang secara diam-diam. Boom. Setelah ditelan oleh Ziyan, Fang Yu merasa telah memasuki dimensi lain secara langsung. Di ruang ini, dia merasakan dinginnya yang tiada habisnya, namun bercampur dengan nafas yang membara. Di lingkungan yang gelap gulita ini, hantu muncul dan muncul, terus-menerus menyerangnya. Tetapi bahkan jika Fang Yu menutup matanya, dia dapat menghadapi serangan tingkat ini. Karena dia sudah menguasai metode rahasia Raja Hantu. Asalmu dari mana? Dalam kegelapan, Fang Yu bertanya. Ya, tanggapannya adalah jeritan, dan kemudian serangan. Fang Yu merunduk ke samping sambil menendang. Ledakan. Dengan ledakan yang keras, hantu tersebut jelas akan diusir. Aku akan bertanya lagi, dari mana asalmu? Tahukah kamu apa itu tempat suci? Fang Yu bertanya lagi. Oh, ledakan. Kamu tidak bisa mengucapkan kata-kata manusia. Ya, ledakan. Aku hanya akan bertanya padamu, bisakah kamu berbicara dengan baik? Jika kamu meneleponku lagi, aku akan membuang abumu. Ah, ledakan. Fang Yu tidak tahan, mengepalkan tangan kanannya, memberkati kekuatan naga, dan menghancurkannya dengan satu pukulan. Intensitas pukulan ini sangat berlebihan. Tubuh Jenderal Hantu itu sepertinya hancur dan mengeluarkan suara keras. Dan setelah pukulan ini, seluruh ruangan menjadi sunyi senyap, kehilangan suara yang tidak normal. Mata Fang Yu dingin, dia merasakan situasi di sekitarnya. Sentuhan kegelapan, dan rasa dingin yang tak ada habisnya. Jika bukan karena tubuh Fang Yu yang kuat, dia pasti sudah meleleh karena kedinginan saat ini. Itu benar, itu mencair. Fang Yu tahu betul bahwa aura dingin di sekelilingnya sebenarnya adalah api. Untuk menjebakku di sini, apakah kamu ingin menyingkirkan Raja Yuan di luar? Mata Fang Yu sedikit dingin, dan pupil matanya bersinar dengan cahaya kemasan. Tanda pedang silang muncul di pupil matanya. Karena dia setuju untuk bekerja sama dengan Raja Yuan, dia harus menyelamatkan nyawa Raja Yuan. Jika tidak, tidak ada yang akan membayarnya setelah acara selesai. Kamu harus keluar dari sini dulu. Penglihatan Fang Yu berubah setelah mata Dao terbuka. Dia melihat sekeliling, matanya sedikit berubah. Banyak keluarga berjasa dan keluarga bangsawan telah memasuki istana. Di alun-alun di depan aula utama yang berubah menjadi reruntuhan, Raja Yuan yang terluka parah berjalan menuju posisi Han Dingtian. Berhentilah meronta, kamu bukan lagi lawanku. Han Dingtian tertawa. Raja Yuan tidak berbicara, dan terus bergerak maju. Ledakan. Saat ini, mata Han Dingtian dingin dan dia mengulurkan jarinya. Energi sihir meledak dari ujung jari, tepat di lutut Raja Yuan. Engah, lutut Yuan Wang langsung ditembus. Namun gerakannya hanya berhenti sedikit, dan dia terus bergerak maju. Melihat pemandangan ini, mata Han Dingtian berkilat dingin. Raja asal terluka di sekujur tubuhnya, dan dia sepertinya tidak merasakan sakit sama sekali, meneteskan darah sambil berjalan menuju Han Dingtian. Formasi seperti ini membuat Han Dingtian merasa bingung entah kenapa saat berada di masa jayanya. Hentikan untukku. Han Dingtian mengulurkan jari lainnya dan menusuk lutut Yuan Wang yang lain. Tapi Raja Yuan masih bergerak maju. Jangan berharap Fang Yu menyelamatkanmu, dia telah ditelan oleh Jenderal Hantu, dan dia juga jalan buntu. Han Dingtian meraung. Boom. Pada saat ini, sejumlah besar biksu datang ke alun-alun ini. Mereka berasal dari keluarga besar yang berjasa dan keluarga menteri. Begitu mereka tiba, mereka melihat pemandangan Yuan Wang yang penuh luka, berjalan menuju Taisi Han Dingtian. Semua biksu ini tercengang saat itu juga. Meskipun mereka telah memutuskan untuk datang ke istana untuk menghadapi Raja Yuan dan menyelamatkan Taisi. Tapi sekarang mereka melihat Raja Yuan yang terluka parah dengan mata kepala sendiri, wajah mereka masih berubah. Di mata mereka, Raja Gen adalah eksistensi terkuat di dinasti Genji. Pernahkah dia merasa sangat malu? Tapi Raja Yuan saat ini, para biksu terus berdatangan ke alun-alun. Karena tidak dapat berdiri di alun-alun, mereka terbang ke udara.
Melihat situasi tragis Raja Yuan, semua biksu ini tampak kaget dan terdiam. Tak lama kemudian, banyak anggota keluarga Han juga datang. Melihat Han Dingtian berdiri di tempatnya, tanpa cedera, mereka menghela napas lega. Ketika mereka melihat Raja Yuan yang terluka parah, mereka berseri-seri dengan gembira. Han Miaoyi melihat sosok Han Dingtian, lalu ke Yuan Wang, matanya yang indah bersinar dengan cahaya yang rumit. Semakin banyak biksu di alun-alun depan kuil. Para anggota dinasti ini, menyaksikan mantan Raja Yuan berakhir seperti ini, semua memiliki emosi dan kesedihan di wajah mereka. Jika saya mengetahui hal ini, mengapa repot-repot? Jika Raja Yuan tidak rakus akan kekuasaan, dia tidak akan berakhir seperti ini. Kamu, berlututlah untukku. Raja Yuan masih berjalan menuju Han Dingtian. Han Dingtian mengertakkan gigi, memotong telapak tangannya, dan menebas ke depan. Retakan, kaki Raja Yuan terpotong dari lututnya, dan tubuh kokohnya roboh. Kali ini, rasanya seperti berlutut di depan Han Dingtian. Hahaha, kamu mendapat banyak bantuan, tetapi kamu tidak mau membantu. Yuan Wang, nasibmu, hari ini, seluruh dinasti tidak akan mendapat ampun. Ini adalah balasan yang pantas kamu terima. Han Dingtian berkata sambil tersenyum lebar. Segera, ia berbalik, menghadap lebih dari 20.000 biksu yang berkumpul di belakang, membuka tangannya, dan berkata, di masa depan, saya akan menjadi raja baru. Anda hanya perlu menyerah kepada saya, membaca www.kansu.com bisa mendapatkan idenya. Semua yang Anda inginkan. Han Dingtian saat ini seperti pelangi. Dia merasa sudah berada di puncak. Dan di belakangnya, Raja Yuan terjatuh. Ini melambangkan pergantian kekuasaan lama dan baru. Han Dingtian akhirnya mencapai apa yang diimpikannya. Dia akan mengendalikan kekuasaan dan menjadi raja baru. Wow, pada saat ini, suara terobosan udara terdengar dari belakang. Han Dingtian masih sangat bersemangat dan tidak menanggapi. Patriark, cepat, keluar dari sini. Anggota keluarga Han berteriak sambil menangis. Namun saat ini, sudah terlambat. Sosok yang bersinar dengan cahaya keemasan muncul di belakang Han Dingtian. Itu adalah Fang Yu. Han Dingtian berbalik dengan linglung sambil berteriak. Lalu, dia melihat Fang Yu sambil mencibir. Saat ini, Fang Yu masih memegang pedang panjang dengan bilas sehalus dan tembus pandang seperti batu giok putih. Saya secara sepihak mengakui bahwa Anda telah menjadi raja baru dan berhasil naik tahta. Fang Yu mencibir, tapi kecanduan itu menyenangkan. Sekarang, kamu pantas mati. Sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, pedang ilahi giok putih milik Fang Yu sudah terangkat. Kamu, Han Dingtian pulih, matanya membelalak. Ledakan, detik berikutnya, pedang giok putih sudah terpotong. Apa? Seruan datang dari sekeliling. Di bawah pandangan semua orang, tubuh Han Dingtian dipotong berkeping-keping oleh pedang giok putih dan terbelah menjadi dua. Ledakan, energi pedang itu vertikal dan horizontal, memotong tanah menjadi retakan besar, dan terus meluas ke depan dengan kekuatan luar biasa. Adapun Han Dingtian, tubuhnya hancur karena pedang ini. Dia baru saja mengumumkan bahwa dia adalah raja baru, jadi dia mati mendadak. Bahkan tidak ada 10 detik sebelum dan sesudahnya. Adegan ini mengejutkan penonton, boom. Energi pedang masih meledak ke depan, memotong tanah menjadi retakan besar. Para biksu yang menyaksikan pertempuran di alun-alun berseru berulang kali, dan segera mundur ke samping, menghindari pemboman energi pedang ini. Ini, tidak, ini tidak mungkin, ini tidak mungkin. Rumah, Patriark, banyak anggota keluarga berjasa dan keluarga menteri yang hadir semuanya menjadi pucat, dengan mata terbuka lebar. Wajah mereka penuh rasa tidak percaya dan ketakutan. Han Dingtian, mati. Ini sudah mati. Yuan Wang baru saja jatuh, dan cuaca di Handing seperti pelangi, dan dia akan segera naik tahta menjadi raja baru. Namun, tidak ada yang pernah melihat Han Dingtian benar-benar menjadi penguasa dinasti. Dia mati dan menghilang. Fang Yu, seorang biksu manusia, membunuhnya dengan satu pedang. Pada saat ini, dari lebih dari 20.000 biksu surgawi yang hadir, tidak satupun dari mereka yang bisa tetap tenang. Apalagi anggota keluarga Han, kini matanya bulat dan wajahnya pucat, sepertinya belum lega. Han Jinwu yang berkepala memandang ke arah Fang Yu, dan kemudian ke celah besar di tanah di depan Fang Yu, pupil matanya perlahan mengembun. Dia secara bertahap bereaksi. Han Dingtian, mati. Pilar keluarga mereka sudah mati.
Dipenggal oleh ras manusia Fang Yu, keluarga Han mereka seharusnya menggantikannya dan menjadi penguasa baru dinasti tersebut. Namun kini, harapan itu pupus. Gluk, Cham Jinwu mengepalkan tinjunya, dan melihat ke arah Fang Yu, giginya terkatup. Saya tidak tahu apakah itu ketakutan atau kebencian. Dan di belakangnya, Han Miaoyi juga tidak berdarah. Apa yang awalnya dia khawatirkan akhirnya terjadi. Itu adalah, Fang Yu memiliki konflik dengan kakeknya. Tapi sekarang, konflik memang terjadi, dan tidak ada ruang untuk bermanuver. Fang Yu membunuh kakeknya Han Dingtian segera setelah dia menembak. Kakek, mata Han Miaoyi memerah, tetesan air mata mengalir di matanya. Tanpa Han Dingtian, dia, seorang gadis manusia tanpa nama, akan mati beku di jalan. Oleh karena itu, meski tidak ada hubungan darah, dia sudah lama menganggap Han Dingtian sebagai kerabat terdekatnya. Sekarang, Han Dingtian sudah mati. Fang Yu berdiri di tempat, memegang pedang putih. Ada banyak prajurit dari resimen raja di depan. Namun setelah pemimpin mereka meninggal, mereka tidak berani bergerak. Setelah melihat langkah Fang Yu untuk membunuh Han Dingtian, mereka tidak punya nyali untuk melangkah maju. Pria di depanku, terlalu kuat. Mereka tahu betul bahwa pada dasarnya mereka bunuh diri ketika melangkah maju, tidak ada artinya. Dihadapkan dengan mata ngeri dan bingung yang tak terhitung jumlahnya, Fang Yu memegang pedang Dewa Giok Putih dan berdiri diam, mengerutkan kening. Oke, Fang Yu menatap pedang Giok Putih di tangannya. Bilahnya sedikit bergetar, bersinar dengan cahaya putih transparan. Energi pedang masih menyapu, dan niat pedangnya sangat keras. Tapi ini tidak normal. Biasanya, setelah membunuh makhluk tertentu dengan pedang Giok Putih, pedang Giok Putih akan mulai dengan rakus menyerap darah lawan. Namun kali ini, hal itu tidak terjadi. Excalibur Giok Putih sendiri perlu menyerap energi darah, yang tidak akan berubah. Oleh karena itu, satu-satunya masalah mungkin adalah kematian Han Dingtian. Han Dingtian, tidak ada ki darah yang bisa diserap. Dengan kata lain, Fang Yu sedikit mengernyit, menoleh untuk melihat ke udara ke samping. Bum bum bum. Di udara, sekelompok api ungu perlahan menyala. Di tengah suara gemuruh, Ziyan tiba-tiba melebar, lalu mengencang lagi. Pada saat ini, tubuh Jenderal Hantu perlahan mengembun dan terbentuk. Di arah lain, lampu hijau muncul. Wow, detik berikutnya, sesosok tubuh muncul. Itu adalah Han Dingtian. Melihat Han Dingtian muncul, banyak biksu di depannya kembali berseru. Ada sorakan di dalamnya. Itu Taisi. Taisi belum mati. Benar saja, aku tahu Taisi tidak bisa jatuh begitu saja seperti ini. Sebelumnya, dikabarkan bahwa kekuatan Mahaguru lebih tinggi daripada Yuan Wang, dan aku seharusnya bisa melihatnya hari ini. Bagi banyak biksu yang hadir, mereka tetap memilih untuk berdiri di perkemahan Mahaguru. Karena Raja Sumber telah jatuh. Saat ini, mereka hanya memiliki satu musuh yang sama, yaitu biksu manusia di depan mereka, Fang Yu. Seorang biksu dari kelompok etnis kelas 10, betapa memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam perjuangan internal dinasti mereka. Orang bodoh seperti itu harus dibunuh. Anggota keluarga Han yang putus asa, setelah melihat Han Dingtian muncul, awalnya terkejut, dan kemudian menunjukkan ekstasi. Han Dingtian belum mati, pilar keluarga Han mereka belum runtuh. Han Miaoyi pun merasa lega saat melihat sosok Han Dingtian. Namun kekhawatiran di matanya belum berkurang setengahnya. Dalam situasi ini, pertarungan antara Han Dingtian dan Fang Yu tidak bisa dihindari. Tapi dia benar-benar tidak ingin melihat pemandangan seperti itu. Menurutnya, Fang Yu dan kakeknya tidak memiliki konflik kepentingan yang mendasar, dan seharusnya tidak sampai pada titik ini. Tapi saat ini, dia tahu dia tidak bisa mengubah apapun. Orang kuat di level ini tidak akan berubah pikiran hanya karena beberapa kata-katanya. Apa menurutmu, aku akan dibunuh olehmu dengan mudah. Wajah Han Dingtian tidak tampan, dan nadanya penuh dengan niat membunuh yang dingin. Di sisi lain, hantu itu juga mengeluarkan tangisan yang keras. Murid kembarnya menatap Fang Yu. Pupil merah yang berdarah itu menakutkan. Benar saja, itu bukan tubuh aslinya. Fang Yu berbalik, menghadap Han Dingtian, tersenyum, untungnya, kamu belum mati. Saya menyesal karena pedangnya terlalu kuat, dan saya masih memiliki banyak pertanyaan untuk ditanyakan. Petik 2. Fang Yu, Raja Yuan telah jatuh, dan saya Raja baru.
Kamu dapat berbicara denganku secara langsung jika kamu ingin mendapatkan hadiah apapun. Tidak perlu berkonflik denganku untuk orang mati. Han Dingtian menarik napas dalam-dalam dan berkata, Tao, pernyataan ini pada dasarnya setara dengan menyerah. Han Dingtian sama sekali tidak ingin terus bertarung dengan Fang Yu. Ketika Raja Yuan jatuh, keinginannya hampir terpenuhi. Rencananya, selanjutnya dia hanya perlu naik tahta dan menjadi raja baru, dan impiannya selama bertahun-tahun pun terwujud. Kemunculan Fang Yu benar-benar sebuah kecelakaan dan variabel. Sekarang, dia hanya ingin menghilangkan variabel Fang Yu, meskipun harus membayar harga tertentu. Oh, maksudmu menyerah? Fang Yu bertanya sambil menatap Han Dingtian. Wajah Han Dingtian berkedut. Ada begitu banyak anggota keluarga berjasa dan keluarga menteri di sekitarnya. Dia tidak boleh terlalu lemah, jika tidak, dia tidak akan mampu menegakkan keagungan raja. Tapi Fang Yu mengatakan ini secara langsung, hanya untuk menyelamatkan mukanya. Menyerah. Aku tidak bisa menyerah. Mata Han Dingtian tajam, dan dia berkata dengan dingin, saya hanya menunjukkan jalan terang. Jika Anda tidak mengerti, Anda memaksa saya untuk mengambil tindakan. Tapi aku sudah setuju dengan Raja Yuan. Fang Yu berkedip dan berkata, Raja Yuan, dia sekarat. Han Dingtian mencibir, tidak ada kesepakatan antara kamu dan dia yang akan berlaku, karena dinasti besar ini telah berpindah tangan. Ya, sekarang rajanya adalah kamu, maka aku hanya perlu membunuhmu, bukankah raja akan kembali ke Raja Sumber? Apakah perjanjian itu juga akan berlaku? Fang Yu berkata sambil tersenyum. Wajah Han Dingtian sangat jelek. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa Fang Yu harus melawannya. Apakah karena pemakaian sebelumnya? Untuk penggunaan sebelumnya, aku bisa memberimu imbalan yang cukup, tidak kurang dari yang diberikan Raja Yuan padamu. Apakah ini tidak cukup? Han Dingtian bertanya dengan gigi terkatup. Fang Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak cukup. Kamu, kemarahan Han Dingtian telah tersulut sepenuhnya. Agar tidak menghabiskan waktu dan tenaga melawan Fang Yu, postur tubuhnya dinilai cukup rendah. Tapi Fang Yu tidak bertahan, tidak mungkin. Fang Yu, kupikir orang kuat sepertimu tidak akan pernah memiliki otak yang buruk. Tapi sekarang sepertinya kamu tidak punya otak sama sekali. Ini mungkin sifat inferior ras manusiamu. Han Dingtian benar-benar terkoyak. Di muka, dia belum siap untuk melanjutkan negosiasi dengan Fang Yu. Oh, jika kamu tidak bisa menang, kamu memulai serangan pribadi. Ini level yang terlalu rendah. Fang Yu menggelengkan kepalanya, matanya tiba-tiba menjadi dingin, dan berkata, lagi pula, aku harus memberitahumu. Aku ingin memindahkanmu, ini tidak ada hubungannya dengan kepentingan. Ini tidak ada hubungannya dengan Raja Yuan, dan itu tidak ada hubungannya dengan penggunaanku sebelumnya. Han Dingtian menyipitkan matanya, dan warna keraguan muncul di matanya. Aku ingin memindahkanmu karena, kamu memiliki jejak halaman suci, dan monster dengan kembang api ungu di sekujur tubuhmu. Fang Yu berkata dengan dingin. Ledakan. Begitu suara itu turun, Fang Yu tiba-tiba berbalik dan menebaskan pedang ke arah hantu di udara. Wow, energi pedang yang ganas mengalir keluar, seperti roda bulan. Berisi kekuatan penghancur, meledak ke arah Jenderal Hantu. Ah, menghadapi aura pedang menakutkan dari udara, hantu itu akan berteriak sangat keras namun tajam. Ledakan, sejumlah besar api ungu muncul lagi. Ledakan, pedang Qi menebas, menghancurkan Ziyan hingga berkeping-keping. Fang Yu tidak memperhatikan situasi para Jenderal Hantu, dan malah menatap Han Dingtian dengan mata dingin. Memanggil, sosoknya berubah menjadi cahaya keemasan, berkedip di depan Han Dingtian. Wajah Han Dingtian berubah, telapak tangannya keluar, dan dia melakukan teknik penyegelan. Teknik penyegelan 7 jiwa. Bas, semburan lampu hijau dilepaskan dari telapak tangan Han Dingtian, dan menyelimuti posisi Fang Yu. Kakak, kekuatan penyegelan yang kuat membatasi kekuatan tubuh fisik Fang Yu. Ledakan, Fang Yu mengepalkan tinjunya, dan tulang-tulang di tubuhnya pecah. Han Dingtian mungkin adalah Dewa Surgawi Hedao tingkat 1, atau mungkin tingkat 2. Tapi tidak peduli berapa peringkatnya, tidak banyak perbedaan. Bagaimanapun, Fang Yu tidak ingin membuang waktu bersamanya sekarang. Itu hanya sia-sia. Ledakan, Fang Yu tiba-tiba bergegas ke depan, menyebabkan apa yang disebut segel 7 jiwa milik Han Dingtian runtuh dalam sekejap. Saat ini, dia hanya berjarak 5 meter dari Han Dingtian. Wajah Han Dingtian tenang, dan dia ingin menjauh dari tempat dia memindahkan hukum ruang angkasa.
Tetapi pada saat ini, dia melihat kilatan cahaya keemasan di pupil mata Fang Yu. Di dalam cahaya, ada tanda pedang salib emas yang berputar perlahan. Retakan, hukum operasi luar angkasa Handing Tian telah gagal. Dia tidak punya cara untuk memindahkan dirinya keluar. Seluruh ruang di sekitarnya sepertinya terkunci. Detik berikutnya, Fang Yu sudah tiba di depan Handing Tian. Kekuatan abadi di tubuhmu semuanya berwarna biru. Ini seharusnya hasil dari kultivasimu, kan? Suara Fang Yu terdengar di telinga Handing Tian. Pada saat yang sama, tinju emasnya meledak ke arah dada Handing Tian. Bas, Handing Tian memiliki segel seperti koin di dadanya. Cahayanya menyala, dan segel ini menunjukkan cahaya keemasan gelap. Ia tertutup rapat dengan hukum kekuatan, yang jelas merupakan pelindung tubuh yang sangat kuat. Namun, tinju Fang Yu masih terbanting ke depan, kekuatannya tidak berkurang setengahnya. Ledakan, tinjunya mengenai segel koin dengan suara keras. Segel Prancis segera retak dan kemudian pecah. Ledakan, Handing Tian melebarkan matanya, melepaskan kekuatan para dewa, dan ingin menghentikan pukulan Fang Yu. Namun, tinju emas itu masih mengenai dadanya. Retak, tulang dada Handing Tian hancur dan seluruh dadanya tenggelam. Banyak darah keluar dari mulutnya, dan tubuhnya terbang seperti layang-layang yang patah. Wow, banyak biksu yang menyaksikan pertempuran melihat pemandangan ini, wajah mereka berubah, dan mereka berteriak seru. Namun, ini hanyalah permulaan. Memanggil, Fang Yu menyusul Handing Tian. Setelah Handing Tian mengalami pukulan berat di dada, seluruh kepalanya pusing, dan dia hanya merasakan sakit yang parah. Xianli dengan cepat memperbaiki tubuhnya. Namun, Fang Yu berhasil menyusul lagi. Hukum penampilan, di mata Fang Yu, cahaya menyala lagi. Kali ini, dia harus menentukan apakah Handing Tian adalah dewa. Jika tidak, dia harus mencari tahu di mana dia sebenarnya. Setelah menjalankan hukum visibilitas, Anda dapat melihat bahwa Handing Tian memang tubuh asli di depan Anda. Baik itu peredaran nafas dalam tubuh, maupun daging dan darah dalam tubuh, semuanya memenuhi standar tubuh yang sebenarnya. Hanya saja, berdasarkan hukum penampilan, Fang Yu juga melihat energi biru beredar di meridian Handing Tian. Benar saja, itu adalah halaman suci. Mata Fang Yu dingin, tangan kirinya mengepal. Bas, tanda bintang berujung 5 berkedip, dan tinju berisi kekuatan 10.000 cara tiba-tiba mengenai perut Handing Tian. Boom, ada ledakan lain. Handing Tian menghabiskan seluruh energinya dan menggunakan semua jenis keterampilan sihir, seperti kekuatan abadi, senjata ajaib di tubuhnya, dan segala jenis sihir. Namun dalam menghadapi kekuatan absolut, kecuali tubuh fisik absolut, sulit bagi orang lain untuk berperan. Bang, 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 Fang Yu menyerang dengan pukulan dan tendangan, tanpa memberi kesempatan pada Handing Tian untuk bernapas. Bahkan jika Handing Tian menguasai banyak teknik sihir yang kuat dan misterius, tidak ada ruang dan waktu untuk menampilkannya. Setelah beberapa pukulan, dia juga kehilangan kemungkinan melakukan serangan balik. Di depan keterampilan fisik Fang Yu, dia seperti anak berusia 3 tahun, tidak ada cara lain selain melindungi titik-titik vital dengan sekuat tenaga. Ah! Handing Tian mengeluarkan serangkaian teriakan, bergema di langit. Anggota klan heroik dan keluarga menteri yang menyaksikan pertempuran itu semuanya tercengang. Ketika Handing Tian meninggal dan hidup kembali, mereka merasa sangat gembira, mengira itu adalah kembalinya raja. Tapi sekarang, Handing Tian sekali lagi terjebak dalam situasi dipukuli oleh Fang Yu. Jeritan itu, ditambah dengan ledakan yang disinkronkan dengan retakan tulang, membuat mereka merasa ketakutan. Pukulan dan tendangan itu sepertinya berhasil menendang mereka. Adapun Jenderal Hantu, setelah ditebas oleh Fang Yu dengan pedang, sepertinya dia telah menghilang, dan suaranya berhenti. Bang bang bang, Fang Yu menyerang terus-menerus, tinju ke daging. Di bawah tinjunya, Handing Tian sangat menderita sehingga seluruh tulangnya hancur dan diperbaiki oleh Xianli, dan kemudian hancur lagi setelah diperbaiki. Ketika Fang Yu dengan sengaja tidak membunuhnya, kemampuan perbaikan fisik yang dimiliki Tianxian adalah semacam penyiksaan murni. Dia terus-menerus menderita sakit parah. Ziyan, King Qi, ini adalah dua hal yang paling aku benci. Kenapa kamu bilang aku harus melawanmu? Fang Yu meraih kepala Handing Tian dengan satu tangan dan berkata dengan dingin. Wajah Handing Tian penuh darah, bukan manusia. Dia masih tidak mengerti kata-kata Fang Yu. Jika bukan karena kemunculan Ziyan yang tiba-tiba,
aku mungkin sudah lama meninggalkan kota kerajaan dan menuju istana kekaisaran Gunung Hitam. Fang Yu berkata, tapi sayang sekali sebelum aku pergi, aku melihat Ziyan, jadi tentu saja aku harus kembali, bisa dibilang ini adalah kehendak Tuhan. Han Dingtian tidak bisa berkata apa-apa. Xianli di tubuhnya dengan cepat memperbaiki daging dan darahnya, dengan sangat cepat. Tubuhnya, yang hampir terkoyak, hampir pulih dalam sekejap mata. Inilah ciri khas negeri ajaib. Tubuh fisik mereka juga sangat kuat, tetapi kekuatan fisik Fang Yu bukanlah sebuah konsep. Sekarang, jawab pertanyaanku. Fang Yu meraih kepala Han Dingtian dan berkata dengan wajah dingin, dari mana datangnya hantu itu? Teknik kultivasi apa yang kamu dapatkan dari ki biru di tubuhmu? Menghadapi dua masalah ini, mata Han Dingtian jelas berubah. Namun perubahan ini hanya berlangsung sebentar, dan segera menyembunyikan masa lalu. Ada suara gemuruh teredam di tenggorokannya, dan dia tidak menjawab pertanyaan Fang Yu secara langsung. Ledakan, Fang Yu tiba-tiba mengangkat lututnya dan menempelkannya ke wajah Han Dingtian. Retak, tulang hidung dan tulang wajah Han Dingtian langsung hancur, dan wajahnya berlumuran darah. Pada saat ini, dia menjerit kebenaran. Aku tidak punya kesabaran. Jika kamu tidak menjawabku, aku akan membunuhmu. Fang Yu berkata dengan dingin, saya melakukan apa yang saya katakan. Selama kata-kata itu, Fang Yu meraih telapak kepala Han Dingtian dan tiba-tiba menyalakan sekelompok api emas. Bising, nyala api langsung menyala di kepala Han Dingtian. Rasa sakit yang membakar menyebabkan Han Dingtian berteriak keras. Pada saat ini, nyala api keemasan sepertinya telah menjadi rambut Han Dingtian, bergerak mengikuti angin, terlihat agak lucu. Kamu tidak lagi memiliki kemungkinan untuk berbalik. Begitu aku memikirkannya, nyala api ini akan menelan seluruh tubuhmu, dan kemudian, kekuatan para dewa tidak akan mampu melindungimu, kata Fang Yuhan. Seluruh tubuh Han Dingtian gemetar. Dia bisa merasakan intensitas nyala api ini. Cukup menakutkan, cukup untuk menelan segala sesuatu tentang dia. Berhenti, aku bilang. Han Dingtian akhirnya pingsan, berteriak lagi dan lagi. Mata Fang Yu bergerak sedikit, lalu api di kepala Han Dingtian padam. Kepala Han Dingtian penuh asap hitam. Sekarang, jawab pertanyaanku, kata Fang Yu. Han Dingtian menatap Fang Yu dengan hanya ketakutan di matanya. Namun, jika Anda memberitahu informasi yang relevan, dia mungkin juga akan mengalami kesialan. Bagaimana melakukan? Apa yang harus saya lakukan saat ini? Hati Han Dingtian terguncang, tapi dia masih tidak berbicara untuk beberapa saat. Sepertinya kamu tidak menangis lagi jika tidak melihat peti mati itu. Mata Fang Yu dingin dan tangan kanannya keras. Hantu akan menjadi bantuan yang dikirim oleh Tuan Ilahi, dan mantra yang aku kuasai, juga diajarkan oleh Tuan Ilahi. Han Dingtian tidak bisa menahan tekanan pada akhirnya dan menjawab pertanyaan Fang Yu. Ya Tuhan, mata Fang Yu sedikit berubah, menatap Han Dingtian, menyipitkan matanya dan bertanya, jelaskan, apa identitas spesifik dari Tuan Ilahi, dan dari mana asalnya? Ya Tuhan, aku tidak tahu identitas dewa itu, kekuatannya, aku juga tidak tahu. Kata Han Dingtian. Fang Yu menangkap Han Dingtian tepat di depannya, dan berkata dengan dingin, jadi kamu masih ingin mati, kan? Aku hanya tahu bahwa dia adalah Protos. Dia adalah orang dewasa dari Protos. Han Dingtian berkata dengan cemas. Protos. Hati Fang Yu terkejut. Kata Protos, terakhir kali saya mendengarnya, masih terucap di mulut Yuan Shizizun. Protos, kini telah terpecah menjadi banyak kelompok etnis. Dari kelompok etnis mana ia berasal? Fang Yu bertanya lagi. Aku tidak tahu, aku benar-benar tidak tahu. Han Dingtian menggelengkan kepalanya berulang kali dan berkata, dia tidak pernah memberitahuku tentang identitasnya. Lalu bagaimana kamu bisa terhubung dengannya? Apakah dia membantumu? Fang Yu bertanya dengan mata dingin. Ya, itu karena, Han Dingtian menelan ludah. Saat ini, hidupnya ada di tangan Fang Yu. Rahasia-rahasia yang awalnya perlu dia simpan, tentu saja dia tidak bisa menyimpannya lagi. Kecuali Tuhan-Tuhan datang untuk menyelamatkan. Tapi sekarang tampaknya Tuhan-Tuhan tidak punya niat untuk bergerak sama sekali. Han Dingtian tidak punya pilihan lain. Jika kamu tidak ingin mati, kamu hanya bisa memberitahu Fang Yu hal-hal ini. Saat itu, dewa penguasa muncul di hadapanku bersama seorang bayi perempuan. Dia memintaku untuk merawat gadis itu dengan baik sampai dia besar nanti.
Han Dingtian berkata dengan pengetahuan spiritualnya, selama saya melakukannya, Tuhan Yang Maha Esa akan melakukannya. Dapat membantu saya memenuhi keinginan saya. Tapi keinginan ini, jika bayi perempuan itu benar-benar besar, hanya bisa membantuku mewujudkannya ketika dewa bisa membawanya pergi. Itu sekarang. Mendengar kata-kata ini, mata Fang Yu berkilat karena terkejut. Karena dia sudah menebak siapa bayi perempuan itu. Bayi perempuan itu adalah Han Miaoyi. Fang Yu bertanya sambil menyipitkan mata, petik 2 titik. Ya, Han Dingtian menjawab, aku membesarkannya dengan sumber daya terbaik, dan Tuhan akan segera membawanya pergi, jadi, bantu juga aku memenuhi keinginanku. Dia berkata bahwa dia tidak akan melakukannya sendiri, jadi dia mengirimiku seorang jenderal hantu untuk membantuku, dan dia juga membantuku membuat serangkaian rencana. Mata Fang Yu berkedip dan bertanya, dengan kata lain, baru-baru ini serangkaian hal yang direncanakan oleh guru ilahi. Termasuk memanfaatkanku. Ya, Han Dingtian menjawab dengan cemberut, awalnya kupikir itu lebih sederhana. Bajingan itulah yang memintaku untuk memanfaatkanmu dan opini publik. Fang Yu mengerutkan kening dan tidak berkata apa-apa. Pria dari Protos, hubungan seperti apa yang akan dia miliki dengan pengadilan suci? Selain itu, Han Miaoyi. Fang Yu berbalik dan melihat para biksu yang menyaksikan pertempuran di kejauhan. Tetapi pada saat ini, sesosok hantu muncul dari ketiadaan dan muncul tepat di depan bidang penglihatannya, kurang dari 20 meter jauhnya. Hantu itu berangsur-angsur menjadi nyata, dan Han Miaoyi benar-benar muncul di sampingnya. Namun, saat ini, Han Miaoyi menutup matanya rapat-rapat dan pingsan hingga koma. Sosok ini tampak seperti sosok, mengenakan jubah abu-abu, dengan topeng putih bersih di wajahnya, hanya sepasang mata cian yang terlihat. Dia menatap langsung ke arah Fang Yu, seolah melihat Han Dingtian di tangan Fang Yu. Tuhan selamatkan saya, Han Dingtian berteriak. Mendengar permohonan bantuan tersebut, sosok yang dikenal sebagai dewa itu tidak berkutik. Dia menatap lurus ke arah Fang Yu tanpa mengeluarkan suara. Pada saat ini, Fang Yu juga sedang melihat dewa Tuhan ini. Nafasnya sangat istimewa, dan alamnya tidak dapat dinilai. Fang Yu menggunakan hukum penampilan, tetapi menemukan bahwa tidak ada apapun di depannya. Dengan kata lain, sosok yang ada di hadapan Anda bukanlah suatu wujud fisik, melainkan suatu bayangan atau proyeksi maya. Raja asal telah jatuh, dan kontrak antara kamu dan aku telah berakhir, apapun yang terjadi nanti, kamu harus menanganinya sendiri. Tuan Surgawi mengeluarkan suara rendah. Mendengar kata-kata tersebut, mata Han Dingtian membelalak dan wajahnya berubah drastis. Demi merawat bayi perempuan ini selama bertahun-tahun, selamatkan aku, Tuhan, teriak Han Dingtian. Dewa penguasa tidak lagi memperhatikan Han Dingtian, tetapi memandang Fang Yu. Teran, kamu akan ditandai. Suara Tuhan-Tuhan yang rendah dan tanpa emosi terdengar di telinga Fang Yu. Kemudian, sosoknya berubah di udara, menghilang sepenuhnya bersama Han Miaoyi. Dari awal, hal itu terjadi dalam sekejap. Suara itu belum sepenuhnya hilang, guru dewa dan Han Miaoyi menghilang. Tidak merasakan adanya gejolak hukum, seolah menghilang begitu saja. Hal ini membuat mata Fang Yu tertegun dan segera menyebarkan kesadaran spiritualnya. Namun, tidak ada jejak yang tertangkap. Yang disebut Dewa Ilahi dan Han Miaoyi menghilang, seolah-olah mereka belum pernah muncul sebelumnya. Fang Yu mengutuk, lalu menoleh untuk melihat Han Dingtian di depannya. Saat ini, mata Han Dingtian terbuka lebar, dan wajahnya penuh keputusasaan. Di dalam hatinya, Tuhan selalu menjadi keberadaan tanpa dasar. Dia sudah siap pada awalnya, dan jika ada kecelakaan dalam rencananya, dia akan meminta bantuan para dewa. Bagaimanapun, dia membesarkan Han Miaoyi, tanpa pujian dan kerja keras. Dan Tuhan-Tuhan, bisa datang dari Protos. Untuk pembangkit tenaga listrik tingkat ini, mudah untuk membantunya memecahkan sedikit masalah dinasti Genji. Tapi dia tidak bisa memikirkannya, ketika dia benar-benar menghadapi situasi putus asa, Tuan Ilahi langsung pergi. Pergi saja dengan Han Miaoyi. Saat ini, Han Dingtian kehilangan semua dukungannya, dan Fang Yu masih di depannya, dekat. Oke, Tuhanmu tidak ingin menyelamatkanmu. Fang Yu berkata dengan dingin, mulai sekarang, sebaiknya kamu menyimpan semua yang kamu ketahui tentang Dewa Tuhan ini dan berita tentang Han Miaoyi secara detail, dan gunakan informasi yang paling detail.
Katakan padaku caranya. Keakuratan dan ketepatan dari informasi yang Anda berikan menentukan hidup Anda. Entah saya menamparkan Anda sampai mati, atau Anda menggunakan otak Anda untuk menceritakan semua yang Anda ketahui. Petik 2. Mendengar kata-kata ini, Han Dingtian terkejut dan pulih. Dia memandang Fang Yu, pupil matanya gemetar. Pada saat ini, dia dengan jelas menyadari betapa menakutkannya keberadaan Fang Yu. Memang benar, atas saran dewa, dia menggunakan Fang Yu untuk memandu opini publik, dan dia bisa maju atau mundur dalam rencana menghadapi Raja Yuan, yang tampaknya berjalan mulus. Tapi baik dia maupun bahkan Tuan Dewa tidak menyangka bahwa Fang Yu, sebagai satu-satunya variabel dalam rencana, akan merusak keseluruhan rencana. Tentu saja, Dewa Ilahi mengambil Han Miaoyi sesuai jadwal, tanpa membayar harga apapun. Tapi Han Dingtian telah jatuh ke dalam jurang. Fang Yu berada di sisi Raja Yuan, jadi dia hanya bisa berdiri di sisi yang berlawanan. Han Dingtian memandang Fang Yu, hati dan isi perutnya bergetar. Dia sangat menyesalinya. Jika Fang Yu tidak termasuk dalam rencana sejak awal, maka hari ini tidak akan terjadi apa-apa. Dia masih berhasil mengambil alih Raja Yuan melalui cara lain dan menjadi raja baru dinasti tersebut. Adapun Fang Yu, dia tidak akan terlibat dalam insiden ini, dan tidak ada hubungannya dengan mereka. Melibatkan Fang Yu dalam insiden ini adalah kesalahan besar. Itu adalah kesalahan besar yang menentukan sukses tidaknya keseluruhan acara. Han Dingtian memandang Fang Yu dengan putus asa di wajahnya. Perasaan ilahinya menyapu ke belakang lagi, jatuh ke tanah, raja asal, yang bernapas perlahan. Yuan Wang belum mati. Fakta ini membuatnya semakin sakit. Hampir, dia berhasil. Setelah kematian Raja Yuan, dia kembali menegakkan tahta. Dia akan menjadi penguasa dinasti. Tapi sekarang, dia telah jatuh ke dalam jurang, dan Raja Yuan belum mati. Impian dan kerja keras bertahun-tahun, sia-sia. Memikirkan hal ini, Han Dingtian sangat sedih. Matanya merah, dan dia memperhatikan banyak keluarga berjasa berkumpul di depannya dan anggota yang diutus oleh keluarga menteri. Ada juga tentara Wang Bingtuan. Cepat selamatkan aku. Raja Yuan berada di akhir pertempuran. Umat manusia ini ingin ikut campur dalam urusan ras surgawi kita, jadi segera, jatuhkan dia dan selamatkan aku. Jika tidak, seluruh dinasti akan jatuh ke dalam tangan umat manusia. Kamu bersedia lihat hasilnya seperti ini. Otak Han Dingtian berputar dengan cepat, dan segera dia membuat retorika yang meyakinkan, berteriak dengan keras, hentikan Raja Sumber dulu, lalu serang Fang Yu. Suaranya menyebabkan keributan di sekitar yang menjadi sunyi. Kami ingin mengambil tindakan. Kami tidak bisa membiarkan orang mengendalikan dinasti kami. Ya, bagaimana kita bisa bermartabat jika umat manusia ikut campur dalam dinasti ras surgawi kita? Bunuh pencuri anjing manusia bersama-sama. Bunuh Fang Yu ini, selamatkan Taisi, kami ingin mendirikan dinasti baru. Di bawah teriakan Mahaguru, emosi banyak keluarga berjasa dan anggota keluarga menteri dimobilisasi dan digemuruh. Seperti kata pepatah, semakin banyak orang yang berkuasa, semakin banyak orang yang berani. Ketika seorang beku mulai berteriak, hal ini dapat memicu sekelompok beku untuk mulai berteriak. Mengandalkan jumlah lebih dari 20.000 biksu, mereka akan bergegas maju ketika mereka melepaskan nafas. Target utama mereka, bukanlah Fang Yu, tapi Raja Yuan yang terjatuh di belakang Fang Yu. Bas, pada saat ini, Fang Yu meraih kepala Han Dingtian dengan tangan kirinya, dan mengangkat pedang giok putih dengan tangan kanannya. Bila pedang giok putih meledak dengan cahaya platinum yang menyilaukan, yang melesat langsung ke langit, seperti pelangi platinum. Boom, pedang Ki tiba-tiba pecah, membentang ratusan mil. Pada saat ini, warna kulit para biksu yang berteriak berubah drastis, dan mereka segera mundur ke jarak tertentu. Ledakan, Fang Yu tidak berhenti di situ, tetapi memotong pedang giok putih di tangannya ke arah sekelompok biksu di depannya. Bang Long, aura pedang yang ganas namun kejam jatuh di udara, menebas langsung ke kelompok pembudidaya di depan. Cepat menyingkir, menghindar dan menghindari. Terdengar seruan dan jeritan bum-bum. Tanda pedang yang sangat dalam muncul di tanah, meledak ke depan sepanjang jalan, kemanapun ia melewatinya, tanah hancur, dan bangunan di sekitarnya terbalik dan hancur, tepat di luar kota. Dan lebih dari 20.000 biksu yang berkumpul di depan alun-alun telah tersebar seluruhnya. Saat ini kaget, dan mundur dengan pucat.
Keberanian yang baru saja dipetik, langsung hilang. Bunuh Fang Yu, bunuh kentut. Mereka bergegas hanya untuk dibunuh. Kamu mati dengan baik. Fang Yu berdiri di udara, pakaian peri di tubuhnya terlihat putih. Pelepasan aura pedang menyapu hembusan angin, menyebabkan pakaian putihnya bergoyang tertiup angin. Pada saat ini, meskipun dia sendirian, momentumnya lebih dari 1 juta pasukan. Di belakangnya, Raja Yuan mengangkat kepalanya dengan susah payah dan melihat pemandangan ini. Apakah kamu tidak punya nyali untuk melangkah maju? Fang Yu melihat sekeliling. Setelah disapu oleh Fang Yu, para biksu mundur dengan cepat, bahkan banyak dari mereka yang berteriak ketakutan, menangis dan melarikan diri. Setelah beberapa saat, alun-alun di sekitarnya tiba-tiba menjadi kosong. Anggota keluarga yang disebut berjasa dan keluarga menteri semuanya berpencar dan melarikan diri satu sama lain. Hanya anggota keluarga Han yang berdiri kosong, tanpa darah di wajah mereka. Saat ini, mereka tidak tahu harus berbuat apa. Permohonan Grandmaster Anda tidak baik, Anda tahu, tidak ada keluarga yang mau bekerja untuk Anda. Fang Yu memandang Han Dingtian di tangannya dan tertawa sinis. Han Dingtian benar-benar terjerumus ke dalam kelesuan yang menyedihkan. Menghadapi sarkasme Fang Yu, dia bahkan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Sudut mulut Fang Yu sedikit terangkat, dan matanya sedikit berkedip. Tampaknya di bidang manapun, area manapun adalah sama. Yang kuat menghormati yang kuat, yang lemah memakan yang kuat. Ketika dia pertama kali datang ke benua Yunyu, ketika dia pergi ke kota kuno Datong, dia dapat dengan jelas merasakan segala macam tatanan dan penindasan hierarki yang ketat. Namun ketika dia sampai di tengah dan mulai, semua ketertiban lenyap. Tingkat tinggi dinasti Genji yang tampaknya kuat, di hadapan kekuasaan absolut, hanyalah pasir yang berantakan. Tentu saja, hal ini tidak bisa disalahkan pada dinasti Genji, hanya Fang Yu sendiri. Naik lapis demi lapis, ini semua sudah sampai ke tingkat yang hebat, kapan saya akan bertemu lawan yang bisa membuat saya sedikit berkeringat. Fang Yu memandang Han Dingtian, yang wajahnya abu-abu, dan menggelengkan kepalanya ke dalam. Menghela nafas. Setelah menghela nafas, Fang Yu menoleh dan melirik ke belakang. Saat ini, Yuan Wang perlahan berdiri. Masih banyak luka yang terlihat jelas di tubuhnya. Apalagi belati di punggung masih mengeluarkan energi sihir korosif. Fang Yu berpikir sejenak dan kembali ke Raja Yuan bersama Han Dingtian. Dia berjalan di belakang Raja Yuan dan mengeluarkan belati yang tertancap di punggung Raja Yuan. Yuan Wang mendengus. Fang Yu mengulurkan telapak tangan kanannya lagi dan menempelkannya pada luka di punggungnya. Bas! Kekuatan angan-angan teratai hijau dilepaskan untuk sepenuhnya memurnikan aura terkorosi pada Raja Sumber. Saat ini, Raja Yuan memuntahkan banyak darah hitam. Pada saat yang sama, kondisinya telah banyak pulih. Dewa adalah dewa, dan vitalitasnya sangat kuat. Fang Yu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan emosi, sepertinya kamu tidak bisa mati. Ngomong-ngomong, kamu seharusnya baru saja melihat bahwa aku, sebagai peraih medali emas, pada dasarnya telah membantumu untuk naik level. Pemberontakan, kamu telah memenuhi permintaanmu. Saat ini, pemimpin pemberontakan ada di tanganku, tapi aku tidak bisa mengajarimu untuk saat ini. Aku perlu menanyakan banyak informasi kepadanya dan mencarikanku lingkungan yang tenang. Situasi Raja Yuan telah meningkat pesat, dia menatap Fang Yu, terdiam sejenak, dan perlahan mengangguk. Seperempat jam kemudian, di hukuman mati jauh di dalam istana Yuan. Di aula yang remang-remang, Fang Yu sedang duduk di kursi yang tinggi, sementara anggota tubuh Han Dingtian diikat dengan rantai, dan papan melintang masih berdiri di belakangnya. Itu adalah senjata ajaib yang digunakan di penjara kematian bagi pelanggar berulang, yang disebut kunci kehidupan silang. Setelah kunci dipasang, pada dasarnya ia kehilangan semua kemampuan untuk menolak. Bahkan jika itu adalah peri, ia akan menjadi seperti makhluk fana, tidak dapat menunjukkan sedikit pun kekuatan abadi. Fang Yu duduk di kursi tinggi, memandang Han Dingtian dengan dingin, dan berkata, saya punya 10.000 cara untuk menyiksa Anda sambil menyelamatkan hidup Anda, membuat Anda lebih baik daripada kematian. Anda harus mengerti. Han Dingtian memandang Fang Yu, wajahnya pucat, dan hanya ada ketakutan di matanya. Saat ini, dia tidak punya ide untuk menolak. Selain itu, Tuan Ilahi telah meninggalkannya, dan dia tidak perlu menyimpan rahasia untuk Tuan Ilahi. Ceritakan padaku detail dari apa yang disebut Dewa Penguasa yang memberimu Han Miaowei, kata Fang Yu.
Saat itu, saya adalah Taisi, dan dalam perjalanan keluar, saya bertemu dengan Tuhan Ilahi, dan bayi yang dia gendong di tangannya. Han Dingtian terdiam sejenak dan menjawab, "Jelaskan, di mana kamu bertemu dengannya?" Fang Yu bertanya sambil menyipitkan matanya. "Di hutan perawan di bagian paling utara dinasti Genji, saya memasuki hutan untuk menjelajahi wilayah di utara." Jawab Han Dingtian. "Melanjutkan," kata Fang Yu. "Di hutan perawan itu, ada banyak monster ganas. Tim kami tidak lemah, tetapi telah menghadapi beberapa situasi berbahaya. Oleh karena itu, tampaknya Raja Dewa yang menggendong bayi muncul di tempat seperti itu." Tiba-tiba, Han Dingtian berkata dengan mata berkedip, dan pada saat yang sama saat bertemu dengan Tuan Ilahi, roh ganas kuno yang kuat dan tidak biasa muncul. "Oh, apa itu?" Fang Yu bertanya. "Itu naga, naga yang penuh cahaya merah." Han Dingtian mengingat situasi pada saat itu, masih terlihat terkejut di matanya, dan berkata, "Kami tidak tahu nama naga ini, tetapi perilakunya sangat baik. Bermusuhan, setelah melihat kami, dia langsung menyerang kami. Sebagian besar anggota tim kami, ditelan oleh naga ini. Untungnya, Tuhan mengambil tindakan dan menyelamatkan kita semua." "Mengapa dia menyelamatkanmu? Bagaimana proses pertempurannya?" Fang Yu bertanya dengan cemberut. "Proses pertempuran, kami tidak melihat bahwa setelah Dewa Ilahi menembak, dia dengan cepat mengucapkan mantra yang sangat kuat, yang mungkin adalah peri. Setelah itu, naga itu sepertinya dibawa olehnya ke ruang lain untuk bertarung, dan itu tidak pernah muncul lagi, tidak ada nafas." Kata Han Dingtian. "Nanti," Fang Yu bertanya, "ketika Tuhan muncul kembali, saya dapat melihat beberapa luka di tubuhnya, tetapi itu tidak serius. Dia datang kepada kami dan kami berterima kasih padanya." Han Dingtian berkata, "Setelah itu, apa yang saya katakan sebelumnya terjadi. Dewa itu memberitahuku bahwa dia berasal dari Protos dan memintaku untuk membesarkan bayi perempuan di tangannya untuk tumbuh dewasa. Kemudian salah satu keinginanku akan terpenuhi. Saat itu saya tidak terlalu memikirkannya, jadi saya setuju saja. Setelah itu, saya menamai bayi perempuan itu Han Miaoyi, sebagai cucu angkat. Saya belum pernah bertemu Tuhan-Tuhan lagi sampai saat ini. Anda tahu apa yang terjadi nanti?" Han Dingtian menunduk dan perlahan menjawab pertanyaan Fang Yu. Fang Yu mengerutkan kening dan bertanya, "Ras macam apa Han Miaoyi itu? Mengapa dia mengira dia adalah ras manusia? Bukankah dia ras dewa?" Fang Yu mengerutkan kening. "Saya tidak tahu apakah Miaoyi adalah seorang Protos, tetapi menilai dari ciri-ciri darahnya, saya merasa dia lebih seperti ras manusia. Dan guru dewa juga meminta saya untuk merahasiakan keberadaannya. Oleh karena itu, saya memberitahu Miaoyi sejak aku masih kecil, dia adalah ras manusia, aku membawanya kembali dari luar," jawab Han Dingtian. Fang Yu meletakkan dagunya di tangannya. Dia ingat saat pertama kali melihat Han Miaoyi, dia melihat garis-garis di wajah dan leher Han Miaoyi tersamar. Di saat yang sama, dia juga merasakan kelainan pada nafas Han Miaoyi. Tapi dia benar-benar tidak bisa memastikan apakah Han Miaoyi adalah ras manusia, dia hanya bisa mengatakan, dekat dengan ras manusia, tapi tidak persis. "Kamu membesarkan Han Miaoyi selama bertahun-tahun, apakah kamu tidak memperhatikan kelainan lain pada dirinya?" Fang Yu bertanya. Han Dingtian mengangkat kepalanya dan menjawab, "Bakat kultivasinya luar biasa, dan pada saat yang sama dia sangat pintar. Bagi para biksu, dia masih sangat muda, tetapi basis kultivasinya dapat hidup selama ribuan tahun dan puluhan ribu bertahun-tahun. Bertahun-tahun, bahkan lebih dari 100.000 tahun biksu. Ini seharusnya karena fisiknya berbeda dari biksu biasa, tapi saya tidak tahu." Fang Yu tidak berbicara lagi, hanya mengerutkan kening dan berpikir. Dilihat dari informasi yang tersedia saat ini, hubungan antara Raja Dewa ini dan Han Miaoyi masih belum pasti. Jika Han Miaoyi adalah keturunan dari apa yang disebut penguasa dewa, mengapa ia harus diserahkan kepada Han Dingtian untuk dibesarkan? Anda tahu, kekuatan Tuan Ilahi ini pasti jauh lebih unggul dari Han Dingtian. Selain itu, Han Miaoyi mungkin bukan seorang Protos. Hubungan di antara mereka, alasan pendidikan, pasti ada hubungannya dengan itu. Namun informasi yang dapat diperoleh dari Han Dingtian masih terlalu sedikit. Jika Anda ingin memahami segalanya, Anda harus menangkap guru ilahi sebelum Anda dapat bertanya. Tapi Tuan Dewa berlari sangat cepat dan membawa pergi Han Miaoyi. Petunjuknya terputus. Namun,
Di antara informasi yang diberikan oleh Han Dingtian, naga merah yang ditemui di hutan perawan di bagian utara dinasti Genji juga menarik perhatian Fang Yu. Naga merah yang kuat, dia secara tidak sadar memikirkan naga kuno yang kuat. Tapi tidak mungkin naga setingkat ini muncul di tempat itu dalam wujud dewa, bukan? Sepertinya aku harus pergi ke hutan dan melihatnya. Naga itu mungkin belum mati. Fang Yu berkata dalam hatinya. Setelah berpikir sejenak, Fang Yu melihat ke arah Han Dingtian lagi dan bertanya, kamu mengatakan bahwa Raja Dewa baru muncul baru-baru ini. Baru-baru ini, apakah ada perubahan yang terjadi pada tubuh Han Miaoyi? Hal-hal seperti sihir. Han Dingtian mengerutkan kening dan menjawab setelah beberapa saat, memang, Miaoyi masuk ke negeri. Dongeng baru-baru ini, negeri dongeng bumi. Tampaknya negeri dongeng duniawi adalah standar yang menurut penguasa dewa bahwa Han Miaoyi tumbuh dewasa. Fang Yu berkata dalam hatinya. Kemudian Tuhan Ilahi muncul kali ini, apakah dia mengungkapkan informasi apapun? Fang Yu bertanya, petik 2 titik. Tidak, Han Dingtian menjawab, saya bahkan belum pernah bertemu dengannya beberapa kali. Dia hanya memberi saya nasihat dan menyampaikannya melalui karakter di Liontin Giok. Baiklah, kalau begitu saya tidak punya pertanyaan lain. Fang Yu berdiri dan berjalan perlahan menuju Han Dingtian. Wajah Han Dingtian berubah drastis. Aku sudah memberitahumu semua yang aku tahu. Tidak, jangan bunuh aku, jangan bunuh aku. Han Dingtian segera bersujud untuk mengakui kesalahannya. Fang Yu berjalan ke posisi sekitar 5 meter dari Han Dingtian dan berhenti. Karena aku berjanji padamu, tentu saja aku tidak akan membunuhmu, tapi janji yang kubuat hanya bisa membatasi diriku sendiri, tapi tidak pada orang lain, kata Fang Yu. Begitu dia mengatakan ini, Han Dingtian membuka matanya. Sebuah langkah kaki yang berat terdengar dari belakang. Tidak perlu melihat kembali suara langkah kaki ini, Han Dingtian juga tahu siapa itu. Terlalu akrab, sumber raja. Saat ini, Yuan Wang berjalan perlahan di belakang Han Dingtian. Han Dingtian memiliki kunci kehidupan silang di punggungnya, dan dia bahkan tidak bisa menoleh ke belakang. Raja Yuan berdiri di belakang Han Dingtian, memandang Han Dingtian dengan merendahkan, tidak ada yang terlihat di matanya yang transparan. Aku juga ingin bertanya padamu, cara apa yang kamu gunakan hingga Qianyu, Matthew, dan pemimpin lainnya berkhianat? Raja Yuan berkata, nadanya penuh keagungan seperti biasa, tapi tanpa gejolak emosi sedikitpun. Han Dingtian perlahan mengangkat kepalanya. Entah kenapa, menghadapi Raja Yuan, rasa takutnya terhadap kematian tiba-tiba berkurang. Sangat sederhana, manfaat. Han Dingtian menjawab, saya menggunakan manfaat yang cukup untuk membuat mereka terkesan. Mereka tidak akan mengkhianati demi keuntungan. Jawab Yuan Wang, apa yang kamu tahu? Kamu pikir kamu ini apa? Nada suara Han Dingtian tiba-tiba meninggi dan berkata, siapa yang tidak didorong oleh keuntungan di dunia ini? Apakah kamu benar-benar berpikir mereka semua adalah anjing tua yang setia? Kamu salah sekarang. Saya telah membuktikan dengan tindakan nyata bahwa selama mereka memiliki manfaat yang cukup, mereka bisa mengkhianatimu, menjadi anjingku, dan bekerja untukku. Setelah mendengar kata-kata ini, Yuan Wang tidak berbicara lagi. Fang Yu melirik Yuan Wang dan kemudian Han Dingtian. Tahukah kamu kenapa aku tidak membunuhmu sepanjang waktu? Raja Yuan bertanya sambil menatap Han Dingtian. Karena kamu tidak berani. Selama bertahun-tahun, aku telah menggunakan opini publik untuk membentuk medali emas untuk menghindari kematian. Jika kamu berani membunuhku, kepercayaan seluruh dinasti akan runtuh, dan kamu tidak akan pernah bisa meyakinkan kerumunan. Han Dingtian mencoba yang terbaik untuk menoleh. Sambil menatap Raja Yuan, dia berkata, saya menggunakan kebijaksanaan saya untuk menyelamatkan hidup saya. Jadi menurutmu begitu? Masih belum ada gelombang dalam nada suara Yuan Wang. Bukan. Apakah kamu berani membunuhku? Jika bukan karena kemunculan Fang Yu, rencanaku akan berhasil. Yuan Wang, kamu adalah kaisar yang gagal, akui saja, kamu tidak cocok menjadi seorang raja sama sekali. Ketika aku bersamamu melawan dunia, aku harus menjadi raja, bukan kamu. Semakin banyak Han Dingtian berkata, semakin berani dia, sepertinya dia tidak peduli dengan hidup dan mati. Yuan Wang tidak berbicara lagi. Han Dingtian menatap Raja Yuan, masih ingin mengatakan sesuatu. Ledakan. Pada saat ini, Raja Yuan tiba-tiba memulai. Dia mengangkat telapak tangan kanannya dan menepuk kepala Han Dingtian.
Ledakan. Setelah memasang kunci salib kehidupan, Handingtian seperti manusia fana yang tidak pernah berkultivasi. Menghadapi telapak tangan Dewa Surgawi, dia tidak memiliki kekuatan untuk menangkis. Hampir seketika, dia berubah menjadi genangan daging dan mati total. Boom! Semburan api membakar sisa tubuh Handingtian menjadi abu. Saat ini, aula menjadi sunyi. Fang Yu memandang Raja Yuan, menyipitkan mata sedikit, dan berkata, saya mendengar bahwa Anda memiliki banyak peluang untuk membunuhnya sebelumnya, tetapi Anda tidak membunuhnya. Anda membunuhnya sekarang, ini agak terlambat. Raja Yuan melihat abu yang tertinggal di tanah, menggelengkan kepalanya sedikit, dan berkata, aku tidak ingin membunuhnya, bahkan kali ini, tapi dia membunuh orang-orangku, aku harus membunuhnya. Saya harus mengatakan bahwa kepribadian Anda benar-benar tidak cocok untuk menjadi raja, kata Fang Yu. Raja Yuan memandang Fang Yu dan berkata, sebenarnya, saya tidak pernah berpikir untuk menjadi raja, tapi, dalam posisi itu, akan ada banyak tangan yang mendorongmu ke atas. Kamu benar mengatakan itu. Fang Yu mengangguk, menatap abu di depan Raja Yuan, dan tersenyum, tentu saja, membiarkan orang sepertimu menjadi raja jelas lebih baik daripada seseorang seperti Handingtian. Lebih baik menjadi raja. Raja Yuan tidak menanggapi kata-kata ini dan berjalan menuju Fang Yu. Pada jarak sekitar 2 meter dari Fang Yu, dia berlutut dengan satu kepala tertunduk. Terima kasih, Tuan Fang, untuk penyelamatanmu. Yuan Wang menundukkan kepalanya dan berkata dengan tulus. Melihat gerakan Raja Yuan, mata Fang Yu bergerak sedikit, dan dia berkata, kamu tidak bertingkah seperti raja lagi. Jika Tuan Fang tidak membuat keputusan bergerak, saya pasti terjatuh. Raja Yuan mengangkat kepalanya dan berkata, jika memungkinkan, saya ingin menjadi murid Tuan Fang. Murid, kamu ingin memujaku sebagai guru? Fang Yu terkejut sejenak, dan bertanya dengan heran. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa Raja Yuan, yang tampak sangat tenang dan mantap, tiba-tiba akan mengatakan hal seperti itu. Genjimu hierarki dinasti sangat ketat. Saya seorang individu. Jika kamu melakukan ini, bukankah kamu menurunkan nilaimu? Fang Yu mengangkat alisnya. Urutan hierarki dinasti diumumkan oleh Handingtian. Saya tidak pernah menanyakan hal itu. Raja Yuan tampak menghela nafas dan berkata, mengenai teori hierarki kelompok etnis, saya tidak pernah setuju. Setiap kelompok etnis memiliki Handingtian dan sejenisnya. Akan ada orang kuat seperti Tuan Fang. Belajar dari yang kuat, menurut saya itu bukan hal yang merugikan diri sendiri. Lagi pula, aku jauh lebih rendah daripada Tuan Fang. Pidato Fang Yu oleh Yuan Wang membuat Fang Yu sedikit tidak wajar. Tapi dia cukup puas dengan ucapan Yuan Wang. Tidak mungkin menerimamu sebagai murid. Saya belum menerima murid selama bertahun-tahun. Fang Yu berkata dengan ringan, jika kamu mau, kamu bisa menjadi adikku. Saudara laki-laki, Yuan Wang jelas terkejut. Tidak apa-apa jika kamu tidak mau, lagi pula, kamu juga adalah penguasa dinasti. Ketika adikku memang sedikit dianiaya. Fang Yu tersenyum. Tidak, saya tidak keberatan. Anugerah penyelamatan hidup Tuan Fang sulit untuk dikembalikan. Sekarang Tuan Fang bersedia memberi saya kesempatan untuk membalas budi saya pasti akan melakukan yang terbaik. Yuan Wang mengepalkan tangannya dan menundukkan kepalanya. Fang Yu memperhatikan gerakan Yuan Wang dan nada bicaranya, matanya sedikit bergerak. Tampaknya Yuan Wang benar-benar pencinta kepribadian, sangat bertolak belakang dengan penampilan yang dia tunjukkan di awal. Ada rasa syukur dan balas dendam. Tidak heran Yuan King tidak membunuh Handingtian selama bertahun-tahun, tetapi berulang kali menoleransinya. Saya harus mengatakan bahwa kepribadian seperti itu memang memiliki kekurangan dan kelemahan tertentu. Namun, Fang Yu lebih menyukai karakter ini. Menurutnya, seseorang, atau makhluk yang memiliki kecerdasan, berapapun tingkatannya, harus memiliki 7 emosi dan 6 keinginan. Kalau tidak, ia kehilangan makna keberadaannya. Baiklah, kalau begitu aku akan menerimamu sebagai adik. Kamu tidak perlu memanggilku Tuan Fang, kamu bisa memanggilku Kakak Fang atau Kakak Fang. Fang Yu mengulurkan tangannya dan menepuk bahu Raja Yuan dan berkata, bangun. Ya, Saudara Fang. Yuan Wang mengepalkan tangannya dan berdiri. Fang Yu melirik abu di tanah lagi, dan berkata, kamu mungkin masih memiliki kekacauan yang harus dibersihkan. Silakan lakukan sekarang. Aku juga harus pergi ke utara. Utara, Saudara Fang, kamu akan
kata Raja Yuan. Ya, saya pergi ke hutan tempat Han Dingtian bertemu dengan Raja Dewa. Fang Yu berkata, saya sangat tertarik dengan naga itu. Mungkin saya bisa mendapatkan petunjuk dari Raja Dewa atau Han Miaoi. Petik 2 titik titik titik. Oke, Raja Yuan mengangguk dan bertanya lagi, butuh bantuan. Bantuan, tidak, kamu bisa menangani urusan dinasti Genji dulu, kata Fang Yu. Bagus, Yuan Wang mengangguk, titik titik titik. Pemberontakan di istana Genwang telah berakhir, dan seluruh dinasti Genji tiba-tiba menjadi sangat sunyi. Seluruh dinasti tahu bahwa ini adalah ketenangan sebelum badai. Pada hari ini, begitu banyak hal terjadi di kota kerajaan, dan banyak keluarga berjasa dan keluarga menteri hampir keluar, hanya ingin menjatuhkan Raja Sumber dan membiarkan Taisi bangkit. Namun semua ini dibalikkan oleh seorang biksu manusia. Sekarang, semua klan yang berjasa telah menyusut kembali ke kota utama, dan para menteri serta keluarga, semuanya terdiam. Situasi mereka sungguh memalukan. Ketika sampai pada pengkhianatan Raja Yuan, mereka sebenarnya tidak memiliki tekad yang besar. Hanya ketika Taisi dipenjarakan di hukuman mati dan berita tentang kolusi antara Raja Yuan dan para biksu manusia keluar, mereka dipimpin oleh opini publik dan tiba-tiba merasakan krisis yang sangat besar. Setiap klan besar percaya bahwa setelah Taisi diselesaikan, yang berikutnya adalah dirinya sendiri, jadi dia didorong oleh kepanikan untuk membuat pilihan yang impulsif. Hari ini, mereka semua menyesalinya. Yuan Wang pada akhirnya tidak jatuh. Selanjutnya, mereka akan menderita. Sore harinya, sebuah berita sensasional dirilis di istana Yuan Wang. Menteri pemberontak Han Dingtian telah dihukum. Pada saat yang sama, Raja Yuan mengumumkan bahwa dia akan mencabut Han Dingtian dari posisi Grandmaster, dan menuntut agar rumah Grandmaster digeledah dan dikirim ke hukuman mati. Selain itu, untuk klan dan keluarga besar yang berpartisipasi dalam pengepungan kota raja hari ini, perintah diberikan untuk menurunkan posisi resmi menjadi 3 tingkat. Dengan kata lain, untuk keluarga berjasa dan keluarga menteri ini, jabatan resmi kolektif diturunkan menjadi 3 peringkat. Ini adalah hukuman yang sangat serius. Namun, dibandingkan dengan hilangnya nyawa, bagi keluarga-keluarga yang berjasa dan melayani ini, hal tersebut sudah merupakan akibat yang dapat diterima. Pada malam hari, istana kembali mengeluarkan perintah, meminta likuidasi total prajurit resimen kerajaan dan pembenahan pasukan penjaga seluruh istana. Dan likuidasi dan perbaikan secara bertahap akan meluas ke seluruh kota kerajaan, dan akhirnya ke setiap kota di luar kota kerajaan. Pada titik ini, perselisihan internal dinasti Genji telah berakhir dan pada dasarnya sudah stabil. Saat ini, Fang Yu telah meninggalkan Wang Cheng dengan bola dan menuju ke utara. Dari peta yang sebelumnya diberikan kepadanya oleh Raja Yuan, Anda dapat melihat kawasan hutan perawan yang sangat luas di utara. Kawasan hutan ini tidak memiliki nama dan terletak di perbatasan utara dinasti Genji. Namun, hanya sepertiga dari kawasan hutan ini yang merupakan wilayah dinasti Yuan. Sisi timur laut milik suku Ciliu, dan sisi barat laut milik suku asli. Mengenai suku Ciliu dan Yuan, karena kurangnya informasi, tidak banyak jejak yang terlihat di peta. Namun menurut Raja Yuan, kedua etnis ini termasuk dalam kelompok etnis kelas 7, dan kekuatan mereka tidak terlalu jauh dari klan surgawi, sehingga bisa damai selama bertahun-tahun. Dan kawasan hutan perawan ini lebih seperti pembatas alami antara ketiga pihak yang memisahkan ketiga pihak agar air sumur tidak mengganggu air sungai. Desir, Fang Yu mengambil bola kecil itu dan berlari kencang di udara, berlari ke depan seperti anak panah yang tajam. Ia masih sangat penasaran dengan hutan perawan ini. Daerah yang tidak dapat diakses seperti itu umumnya memiliki barang-barang yang lebih berharga. Dan yang paling dia pedulikan adalah naga kuno yang kuat yang dikatakan Han Dingtian. Sejak meninggalkan bumi, dia jarang melihat naga muncul. Dia masih belum tahu seberapa besar benua Yunyu. Tetapi jika benua Yunyu adalah satu-satunya bintang dan benua di alam ini, maka, benua Yunyu begitu besar sehingga sungguh tak terbayangkan. Bahkan jika benua Yunyu hanya berukuran sama dengan alam Suyuan, keduanya tidak terbayangkan. Lonceng angin kecil yang kamu sebutkan sebelumnya, dia memanggilmu apa? Fang Yu masih berpikir, tapi Xiao Qiu tiba-tiba bertanya. Fang Yu pulih, melihat bola, dan menjawab, dia memanggilku Tuan. Oh, kalau begitu aku akan menelepon tuanmu juga. Bola itu berkedip dan berkata, tidak perlu, panggil saja aku kakak. Jawab Fang Yu, saudaraku.
Tidak apa-apa. Bola itu mengangguk dan menjawab, kalau begitu aku akan menelepon saudaramu mulai sekarang. Titik titik titik. Ada banyak kota di utara. Fang Yu berlari ke utara, melewati banyak kota. Wilayah dinasti Genji sangat luas. Tapi dinasti seperti itu, dalam kaitannya dengan seluruh benua Yunyu, hanya bisa dianggap sebagai negeri peluru. Saudaraku, seberapa jauh kita bisa sampai ke sana? Xiao Qiu bertanya. Fang Yu melihat peta di tangannya dan menjawab, hampir sampai. Mereka kini telah memasuki wilayah paling utara dinasti Genji, dekat perbatasan. Setelah sampai di kawasan ini, pada dasarnya tidak ada kota yang terlihat. Sekilas, itu adalah tanah datar yang tandus. Saat kami terus bergerak maju, kawasan hutan lebat segera muncul di depan kami. Pepohonan di kawasan hutan ini tumbuh setinggi pegunungan, ratusan meter bahkan ribuan meter jauhnya, dan rimbunnya dedaunan berbagai warna melindungi kawasan hutan dengan rapat serta kedap udara. Fang Yu mengambil bola kecil itu dan jatuh dari langit, tepat di tanah di depan kawasan hutan. Saat ini, rasanya seperti memasuki dunia kecil baru. Bukan berarti tidak ada sumber cahaya di depan, tapi banyak sumber cahaya yang muncul. Karena batang banyak pohon akan bersinar, namun warnanya berbeda-beda. Belum masuk jauh ke dalam hutan, tapi bisa merasakan aura di dalamnya. Sial, jika saya datang ke tempat seperti ini 3000 tahun yang lalu, di mana saya harus khawatir tentang kultivasi. Fang Yu melihat ke depan, sedikit tercengang. Aura langit dan bumi di seluruh benua Yunyu sangatlah melimpah. Di kawasan hutan ini, intensitas auranya lebih dari 2 kali lipat dibandingkan di luar, yang bisa dikatakan sangat berlebihan. Namun setelah mencapai level tertentu, Reiki hanya sekedar pelengkap dan bukan keharusan. Di dalamnya sangat indah. Bola itu membuka matanya lebar-lebar, dan mata hitam legamnya bersinar terang. Pepohonan dengan warna cahaya berbeda-beda memang sangat indah. Dan di benua Yunyu, banyak tumbuhan akan bersinar. Dalam pandangan Fang Yu, ini juga harus menjadi perwujudan aura langit dan bumi. Di bawah nutrisi energi spiritual, tumbuh-tumbuhan ini memiliki spiritualitas dan aura. Pergilah, mungkin lebih indah untuk masuk. Fang Yu berkata pada Xiao Qiu. Segera, keduanya pergi satu demi satu dan berjalan ke dalam kawasan hutan. Dadada, kawasan hutan sangat sepi dan tidak ada kebisingan. Setelah masuk, hanya ada langkah kaki Fang Yu dan Xiao Qiu. Bola itu mengulurkan tangan dan dengan erat menggenggam sudut baju Fang Yu. Dia sedikit pemalu, tapi dia sangat penasaran dengan pemandangan di depannya. Bagaimanapun, dia tidur selama bertahun-tahun dan tidak pernah meninggalkan tempat itu. Sekarang dia bisa keluar dan berjalan, ada dunia baru di mana-mana di matanya. Sepanjang jalan, Fang Yu juga mengamati sekeliling. Di saat yang sama, dia juga melepaskan kesadaran spiritualnya, perlahan menyebar ke kejauhan. Sejauh ini, ia belum menemukan adanya makhluk abnormal di kawasan hutan tersebut. Seluruh kawasan hutan sangat sepi, dan tidak ada jejak yang ditemukan. Di tempat dengan energi spiritual yang begitu besar, mustahil tidak ada makhluk yang menghuninya. Fang Yu menyipitkan mata sedikit dan berkata dalam hatinya, saya belum menemukannya di sekitar sini, kalau begitu, mereka pasti berada di posisi yang lebih dalam. Saudaraku, lihat pohon di depan, berbeda dengan pohon lainnya. Fang Yu masih berpikir, Xiao Qiu tiba-tiba berteriak kaget. Fang Yu segera menoleh dan melihat kemana arah bola. Letaknya tepat di depan kiri, dikelilingi pepohonan setinggi beberapa ratus meter. Batang pohon ini bersinar dengan emas gelap. Dibandingkan dengan pohon-pohon raksasa di sekitarnya, terlihat sangat pendek, tingginya hanya sekitar 20 meter, dan daunnya tidak banyak. Namun di dahan yang agak kering, ada buah emas yang bergelantungan. Saya harus mengatakan bahwa buah emas masih terlihat sangat menarik. Itu benar-benar menghasilkan buah. Fang Yu berkata dengan heran. Ya, berbeda dengan pohon lainnya, kata Xiao Qiu. Pergi dan lihat. Fang Yu mengambil bola itu dan berjalan ke pohon. Datang ke bawah pohon dan melihat ke atas. Buah emas yang tergantung di dahan masih bersinar dengan cahaya keemasan yang redup. Dan, itu mengeluarkan bau yang manis. Hanya dengan menciumnya saja, saya merasa baunya tidak menyengat. Bola kecil, kamu pasti lapar setelah berjalan sekian lama, kamu mau makan? Fang Yu bertanya sambil menoleh untuk melihat bola. Bola itu menatap buah emas di atas, menjilat bibirnya, dan berkata, aku ingin makan,
tapi Tuan bilang kamu tidak bisa makan di luar saja. Jika kamu ingin makan, itu bagus, aku akan naik dan mengambil beberapa untukmu. Fang Yu bahkan tidak mendengarkan bagian kedua dari kalimat Xiao Qiu. Dia melompat ke pohon dan memetik 8 buah emas di satu tangan. Setelah mendarat kembali, 8 buah emas ada di tangannya. Semakin dekat jaraknya, aroma manis yang dikeluarkan semakin terasa. Xiao Qiu, aku akan membantumu menguji racunnya terlebih dahulu. Fang Yu berkata pada Xiao Qiu. Kemudian, dia mengambil buah emas dan memasukkannya langsung ke dalam mulutnya. Manis dan enak, sarinya meluap. Dibandingkan dengan belimbing, buah ini rasanya lebih enak. Saat memakannya, Anda bisa merasakan keluarnya banyak energi spiritual di dalamnya. Buah jenis ini tidak akan masuk ke dalam perut sama sekali, dan akan langsung diserap sebagai aura setelah diteguk. Ini adalah buah roh yang luar biasa, dapat memulihkan aura setelah memakannya. Fang Yu berkata dalam hatinya. Bola mengangkat kepalanya dan menyaksikan dengan penuh semangat saat Fang Yu menelan 4 buah berturut-turut, dan tidak bisa menahan untuk menelannya. Dia tidak akan merasa lapar, tapi dia tetap tidak tahan terhadap segala jenis makanan enak. Fang Yu mencoba dan menelan 7 buah emas berturut-turut. Saat dia memasukkan bola ke-8 ke mulutnya, dia teringat ada bola kecil di depannya. Buah ini lumayan. Bola kecilnya seharusnya tidak beracun, tapi kamu tidak bisa makan lebih banyak. Fang Yu menyerahkan buah emas terakhir ke bola kecil itu, menyeka mulutnya, dan berkata. Bola itu segera mengambil buah emas itu, menggigitnya, matanya berbinar, dan berkata, manis sekali. Makan perlahan, kata Fang Yu. Tapi bola kecil itu kemudian memasukkan semuanya ke dalam mulutnya, meremas wajahnya, dan menelannya dalam satu gigitan. Saudaraku, masih banyak sekali yang ada di pohon ini. Mengapa kita tidak menyatukan seluruh pohon ini agar kita bisa makan di jalan? Bola itu berkedip dan berkata, bola-bola kecil, kita tidak bisa menangkap ikan. Pohon ini tetap di sini untuk terus menghasilkan buah. Kalau dipetik, tidak akan menghasilkan buah lagi. Apakah ini oke? Ini tidak baik. Fang Yu mengerutkan kening. Oh, bola menundukkan kepalanya. Hutan ini sangat luas, seharusnya tidak ada kekurangan pohon buah-buahan seperti ini. Kamu terlalu kenyang untuk makan sekarang, dan kamu tidak akan bisa makan nanti. Teruslah berjalan ke dalam. Fang Yu berkata lagi, petik 2 titik. Kalau begitu kakak, kenapa kamu makan begitu banyak? Xiao Qiu bertanya, aku berbeda denganmu, aku lebih tua darimu dan makan lebih banyak. Fang Yu tersenyum. Segera, Fang Yu dan bolanya terus berjalan jauh ke dalam kawasan hutan. Aneh rasanya mengatakan bahwa kawasan hutan ini adalah kawasan hutan primitif, dan tidak banyak makhluk yang akan menginjakan kaki di dalamnya pada hari kerja. Masalahnya adalah Fang Yu menemukan bahwa ada banyak jalan setapak di kawasan hutan sejak dia memasuki kawasan hutan. Meskipun banyak pohon yang jenisnya berbeda dan bersinar dengan cahaya yang berbeda, posisi tumbuhnya sangat teratur, dan hanya meninggalkan jalan itu cukup untuk dilalui. Dan, jalan ini terus memanjang hingga ke dalam kawasan hutan. Sepertinya, jalan ini sengaja membimbing orang untuk masuk ke dalam. Namun dia datang ke kawasan hutan ini untuk menemukan monster di kawasan hutan tersebut. Oleh karena itu, meskipun dia tahu bahwa tampilan jalan ini kurang tepat, dia tetap berjalan masuk di sepanjang jalan tersebut bagian terdalam dari hutan. Akankah naga yang ditemui Handing Tian saat itu muncul kembali? Namun, kawasan hutan ini sangat luas. Tidak mudah untuk mengatakan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai bagian terdalam kawasan hutan. Dadada, Fang Yu dan Xiao Qiu berjalan maju di jalur hutan, suara langkah kaki menyebar kemana-mana. Setelah berjalan cukup lama, lambat laun bola menjadi rileks dan mulai memantul kembali ke sifatnya. Di sini, aku merasa seperti pernah ke sini sebelumnya. Saat mengobrol, Xiao Qiu tiba-tiba mengucapkan kalimat seperti itu. Dengan kata-kata ini, Fang Yu segera berhenti dan berbalik untuk melihat bola. Apa katamu? Fang Yu bertanya. Ku bilang, sepertinya aku pernah ke sini sebelumnya. Xiao Qiu terkejut dan menjawab dengan suara rendah. Apa kamu yakin? Fang Yu bertanya, kapan? Tuan membawaku masuk.